Yo, welcome back guys. Selamat pagi saudaraku dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan channel Erwindianto ya, dalam channel episode Mitra Tani. Ya, sekarang guys iki aku arep nandur lombok ini ya. Lombok atau cabe ya, cabe caplak atau lombok caplak ini ya. Tapi kondisi memang kurang fit guys, mandan watuk-watuk. Tapi ikuti terus perjalanan saya. Oke guys, jadi langkah yang pertama kita mau nandur lombok itu. Ini konsep saya sendiri ya. Jadi biasanya tiap orang itu beda-beda, ada yang menggunakan mulsa, ada yang digalung dulu gitu. Tapi kalau saya langsung aja, ini yang pertama tentu saya buat lubang. Jadi kalau kita mau nanam kan harus dilubangi sih. Nanti akan saya lubangin ya, karena tidak saya galung. Jadi nanti supaya nanamnya itu lebih mudah. Oke, kita lihat. Oke. Ini sekarang kita lubangin ya, kita lubangin. Ini saya buat jaraknya kira-kira sekitar setengah meter lah, setengah meteran saja. Nah ini saya tanamnya di antara kopi ini ya, karena ini tanahnya masih relatif subur karena bekas tanam tandur kentang ini dulunya di sini. Ini aja guys. Oke, seperti ini terus. Jadi seperti ini. Konsep lubangnya juga sangat sederhana. Itu udah. Jadi kayak gini, tinggal dilubangin saja ini. Nah gini, karena adalah bibitnya itu cabutan, jadi asal berlubang saja. Kemudian sekitar setengah meter. Terus ini nanti kita di sini lagi. Oops, tunggak guys. Oke. Sini lagi. Nah ini saya buat juga di antara kopi. Ini ada pohon kopi yang setengah berbunga, nanti juga akan kita bahas. Ini ya, di sini juga pohon kopi ya. Jadi di antara kopi dan kopi ini kita buat terus seperti ini. Terus makin ke bawah. Oke, ini kita buat lagi di sini. Oke. Nah, itu yang sebelah sana juga udah saya lubangin ya kan. Oke. Ini terus makin ke bawah lagi. Ini saya nanam kurang lebih sekitar, kalau dikira-kira mungkin sekitar 500 batang ya. 250 batang. Ini terus nanti sampai bawah terus. Nah, itu kan nampak di antaranya kopi. Nanti akan saya tanamin cabai caplak atau cabai rawit. Seperti itu, guys. Lah, ya oke, guys. Waduh, jadi tadi saya udah selesai gawe lubangnya ya kan. Lubang untuk penanaman cabenya. Kemudian step selanjutnya, tahapan selanjutnya itu akan saya siram dulu ya. Jadi lubang yang udah saya buat tadi akan saya siram dulu menggunakan tank semprot ini. Ini sedikit saya lakukan eksperimen menggunakan pupuk ZA, dan ini ada pupuk organik ya, saya dikasih ya kan, pupuk organik cair plus humik apa ini. Nah ini Green Agri ini. Nah ini organik, saya menggunakan pupuk organik. Nah ini sebenarnya nggak ada petani-petani tanam seperti yang menggunakan disiram dulu gini, cuman coba saya lakukan ini sebagai eksperimen karena saya menanam ini di musim kemarau ini. Jadi ini lagi musim panas yang udah mungkin sekitar 2 minggu ini nggak ada turun hujan, jadi tanah itu kering. Jadi kalau mau kita tanam cabai, saya coba dengarkan saran dari kawan-kawan, coba disiram dulu. Nah coba akan saya praktekkan dulu. Jadi selain siram, saya tambahin sedikit pupuknya gitu, supaya nanti tanahnya lebih lembab dan pupuknya meresap. Ini sebagai pupuk dasarnya. Oke, kita lihat. Oke guys, jadi ini kita ambil airnya dulu ya. Saya sudah siapkan air penampungannya. Memang ini di sini, jadi airnya cukup banyak. Ini dan ini saya taruh pupuk. Alah, ini salah kadarnya saja. Ini untuk ini ya. Ini pupuknya pupuk ZA biasa ini ya. Orang kan ada ZA Jerman, ada ZA biasa, dan ini saya gunakan ZA biasa. Nah, kemudian saya tambahin nanti apa namanya, Green Agri. Ini organik. Ini juga masih recycle. Ini kayaknya nggak dijual belikan ini. Organik.
saya dikasih kemarin. Oke, coba. Alalah Jan. Ini ya. Ini juga ala kadarnya aja. Cuman untuk ya, supaya lebih subur gitulah. Oke. Ini kita langsung masukkan. Biar diaduk-aduk nanti di sini aja. Oke. Aduknya mantan angel ini. Ini nggak pas nanti malah mutah. Oke, guys, seperti ini. Oke, tampak memang pupuknya belum larut ya. Oke, seperti ini. Nah, oke guys. Jadi tahap selanjutnya sebelum penanaman itu kita sirami kayak gini ya. Ini sebenarnya lebih ke nyiram ya, kita bukan nyemprot. Hanya kita tambah sedikit pupuk. Nah, jadi supaya ini tanahnya kan, ini kalau kita ini berdebu tuh. Berdebu ya kan. Nah, jadi karena terlalu kering, jadi coba saya siram seperti ini gitu. Jadi biar relatif lebih apa ya, lebih lembab. Ada basah-basahnya karena ini cuaca memang sangat panas. Walaupun memang kita lihat udah mulai mendung-mendung. Jadi harapannya dengan disiram seperti ini tuh cabai yang kita tanam nanti itu dia tidak layu dia. Nah, gini. Terus ya memang yang namanya kalau bertani itu ya kudu telaten memang ya. Ketika kita mau telaten, saya pikir nggak ada yang nggak akan berhasil ya. Gitu. Yang penting kita mau aja berusaha terlebih dahulu. Kecuali memang tanahnya seperti ini kan udah lembab nih. Tapi banyak di bagian-bagian ini yang tidak nggak lembab. Nah, ini kan tanahnya kebetulan mereng. Jadi yang atas tadi itu yang bagian sana itu memang kering. Kalau bagian daerah bawah sini sebenarnya ini relatif lebih basah lah tanahnya. Karena semua air, unsur haranya, pupuk-pupuknya itu larinya memang ke bawah semua, guys. Ini ya, ini kopi, ini juga pohon kopi. Jadi seperti itu konsepnya saya menanam di antara batang-batang kopi ini. Juga batang kopi yang sebagian sudah mulai memerah. Itu juga. Ada juga yang masih berbunga nih. Nah, ini akan kita ke atas terus ya. Oke. Ini ya, seperti ini nih. Sampai dia agak membasah. Aduh. Nah, ini kan betul-betul kering nih. Jadi ini kita basahkan. Ya, oke guys, jadi karena penyiramnya udah selesai, nah sekarang tinggal tahap terakhir, yaitu kita melakukan penanaman. Nah, ini dia ya, ini bibitnya saya cabutan ya. Nah, ini saya beli bibit ini memang udah terlalu besar menurut saya sih. Ini udah terlalu besar untuk ini, tapi no problem lah, daripada nggak ada bibit lain. Oke, ini akan kita tanamin. Ini bibitnya ya. Sebenarnya lebih bagus itu modelnya seperti ini. Cuman karena saya bibit beli, ini di bonus dikasih nanti. Nah, jadi kalau kayak gini kan sebenarnya satu bat. Jadi kalau kayak gini sebenarnya lebih bagus.
ya. Jadi kita bisa tanam sama tanahnya, jadi akarnya sebenarnya tidak terganggu. Nah ini, jadi kalau kalian mau nanam cabai dan membuat bibit sendiri nih, saran saya menggunakan satu polybag, satu inilah sebenarnya lebih bagus gitu. Entah itu cabai TM atau cabai caplak atau jenis cabai apapun. Nah, tapi kalau saya kan ini membeli, dan satu ini 10.000. Ini relatif mahal kalau untuk ukuran yang isinya segini. Cuman ini sebenarnya nggak dijual juga, cuman karena saya yang minta, jadi dikasihkan sama yang punya gitu. Sebenarnya mau ditanam sendiri, tapi udah saya belilah 10.000 gitu. Ini kalau penuh ini lebih bagus. Ada orang yang jual per meter juga, ada yang langsung menggunakan seperti ini gini kan, per polybag. Ada yang seperti ini, ada yang disemai sendiri gitu di samping tempat lahan dia mau menanam. Nah, oke. Tapi kalau saran saya sih buat sendiri dengan cara seperti ini kan, karena saya nggak sempet ya udah saya buatnya gini. Nah, ini tinggal dicabut ya. Ini kalau berdasarkan teori yang saya pelajari, ini dicabut, terus kemudian ini kalau kata orang-orang ini digenggam. Ini kan tanahnya basah nih. Nah, ini digenggam seperti ini. Nah, ini pokoknya sampai tergenggam dia. Nah, kayak gini baru ditanamkan lagi, ditanam ditutupi dengan tanah-tanah lainnya gitu. Oke, saya tanam dulu guys. Nah seperti ini ya, udah saya tanam ini kan, sampingnya kan kelilingnya basah, jadi kalau seperti ini tadi udah disiram, apalagi ditambah pupuk kan ya harapannya tidak layu, karena ini musim kemarau ya. Mudah-mudahan aja ini nggak lama lagi, entah nanti sore atau nanti malam ya akan turun hujan, karena saya lihat itu udah mulai mendung-mendung daerah sana tuh. Jadi mudah-mudahan turun hujan, jadi cepat dia pertumbuhannya lebih baik lagi. Ya segitu dulu ya guys untuk video kita dalam menandur lombok ya kan untuk hari ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.